Semalam sudah semua ya Al-Qurannya. Mata hapus itu hapusnya di situ nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulia Nurul. Di sini saya sebagai panitia yang akan melanjutkan praktik peradilan serbuk pada mata kuliah penanganan perkara perdata. Sebelumnya tentunya tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Al-Wali Al-Hadi dengan rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada peradilan semua hari ini. Mohon perhatiannya, pada hari ini Senin 25 Februari 2024, sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 32 garing perdata 3 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Samarinda antara Haila Zibrani sebagai penggugat melawan PT Suryajaya Indah sebagai tergugat akan segera dimulai. Namun sebelum persidangan dimulai, saya sebagai panitia akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim masuki dan meninggalkan ruang sidang, maka semua yang hadir wajib berdiri untuk menghormati. Saat sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan, tidak menyilangkan kaki, mematikan suara handphone, dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, merokok, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kita mulai ya. Sidang perkara perdata nomor 32 garing PPT 3 garing 2024 garing PN Samarinda tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Haila Zibrani melawan PT Suryajaya Indah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat, saya ingin bertanya, apakah bertindak sendiri atau diwakili kuasa hukumnya? Saya bersama kuasa hukum saya adalah Autora dari Pimpinan Bayani SMK, Kolija Autora dari SMK, Sabrina Musaira SMK, dan Sabrina SMK. Baik, jika diwakili oleh kuasa hukumnya, surat kuasa hukum atau tanda pakat beserta kita setempat bisa diberikan. Dari pihak tergugat silakan diperiksa maju ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kemudian dari pihak tergugat, apakah bertindak sendiri atau diwakili kuasa hukumnya? Saya ini bersama dengan kuasa hukum saya. Yang pertama ada Dr. Haikal Firnanda SHMH, yang kedua ada Nur Aida SH, yang ketiga ada Azira Fadila SH. Baik, terima kasih. Silakan kuasa hukumnya memberikan surat kuasa atau tanda pakat beserta tidak tersebut. Pihak penggugat silakan periksa dulu. Maju ke depan. Silakan kembali ke depan. Baik, setelah memeriksa berkas-berkas kuasa hukum berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kami majelis hakim mengajak para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu ya, sebelum perkara dilanjutkan agar terjadi kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak. Kemudian jangka waktu mediasi yang dilakukan dalam pengadilan maksimal 30 hari. Saya ingin bertanya pada pihak penggugat, apakah sudah mempunyai mediator sendiri? Belum ada majelis. Dari pihak tergugat? Belum ada majelis. Baik.
SHMH sebagai hakim mediator. Apakah para pihak bersedia dari pihak penggugat bagaimana? Bersedia. Baik. Untuk mediasi kami akan berikan waktu selama 30 hari ke depan. Apakah para pihak bersedia dengan waktu tersebut? Bersedia. Baik, terima kasih. 30 hari ke depan, tanggal berapa kan? Hari Senin tanggal 25 Maret. Baik, 25 Maret ya. Sidang selanjutnya akan kami laksanakan di hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 9 WITA. Untuk para pihak diharapkan hadir kembali ke persidangan karena penetapan persidangan ini sudah menjadi pemanggilan resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian sidang ini akan ditunda selama 30 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 April 2024. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan agenda pembacaan putusan sidang pengadilan negeri Samarinda yang mengisahkan pengadilan perkara perdata nomor 32 garing perdata titik G 2024 garing pengadilan negeri Samarinda antara Khairil Zibraini sebagai penggugat melawan PT Surya Indah sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Oke, kita mulai lagi ya. Sidang perkara perdata nomor 32 garing PDT-TB garing 2024 garing PN Samarinda tentang perkara perbuatan melawan antara Khairil Zibraini melawan PT Surya Jaya Indah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, setelah kami menerima surat salinan mediasi dari saudara Natasha Lisena SHMH, kami telah menerima bahwasannya setelah 30 hari terakhir tidak terjadi kesepakatan atau perdamaian, maka kami akan melanjutkan sidang kali ini dengan pembacaan gugatan. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Dari pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Silakan dari pihak penggugat memberikan salinannya. Baik, terima kasih. Supaya tidak membuang banyak waktu, saya persilakan pada pihak penggugat untuk membacakan gugatannya. Silakan berdiri. Kalau penting saja bacanya. Samarinda 15 Februari 2024 perihal gugatan perbuatan melawan hukum kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama penggugat dengan ini mengajukan gugatan melawan PT Surya Jaya Indah dalam hal ini diwakili oleh Direktur atas nama Riza Adelia Putri. Adapun mengenai duduk perkara sebagai berikut. 1. Mengenai kompetensi absolut dan relatif pengadilan bahwa perkara tersebut adalah perihal tergugat mengenai ijazah asli penggugat ketika bekerja di tempat tergugat hingga pada saat penggugat sudah resign atau tidak lagi bekerja di tempat tergugat dan sudah meminta agar ijazah dikembalikan, namun tergugat tetap belum mengembalikan ijazah dari penggugat, sehingga gugatan ini diajukan kepada tergugat untuk mengembalikan ijazah kepada penggugat serta meminta kerugian akibat dari perbuatan tergugat yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Penggugat sudah meminta agar ijazah penggugat dikembalikan baik secara surat maupun secara hukum dengan mengajukan gugatan sederhana ke PN Samarinda. Namun faktanya sampai dengan saat ini ijazah penggugat belum dikembalikan. Alasan semua dari tergugat tidak dikembalikan ijazah asli penggugat adalah karena tergugat akan mengembalikan ijazah asli penggugat jika penggugat sendiri yang meminta langsung. Namun hal ini hanyalah isapan jempol belaka. Karena ketika penggugat sendiri yang langsung meminta pada saat hadir dalam sidang gugatan sederhana, faktanya tergugat tidak memberikannya. Akhirnya terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi dari penggugat maupun tergugat bahwa untuk dapat mengembalikan ijazah para mantan karyawan dari tergugat dimintai dengan denda sebanyak 2 kali gaji. Karena hal ini masih banyak mantan karyawan dari tergugat yang sudah tidak bekerja lagi namun ijazahnya masih ditahan oleh tergugat. Hal ini menurut tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi pihak yang ditahan ijazahnya. Oleh karena itu, masuk ke dalam kompetensi absolut di pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus bahwa gugatan tersebut kalau menuntut mengenai hak pekerja seperti kerugian gaji, upah lembur, cuti, atau dengan kata lain bukan mengenal perselisihan hak pekerja di dalam hubungan industrial. Bahwa menurut pasal 1 angka 1
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial menyebut perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat kerja. Bahwa kedudukan hukum tergugat adalah di Surya Pon lantai 6 Jalan KH Abdul Hasan. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan negeri daerah hukum tempat tergugat bertinggal. Oleh karena domisili tergugat masih dalam yurisdiksi pengadilan negeri Samarinda, maka pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan negeri Samarinda. Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar menerima gugatan penggugat, memanggil para pihak serta memutus perkara tersebut. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat pada awalnya adalah karyawan tergugat. Pada saat masuk bekerja, tergugat menyodorkan perjanjian kerja waktu tertentu. Namun penggugat juga tidak diberikan salinan perjanjian kerja tersebut, dan PKWTT tersebut juga tidak didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat. Bahwa gugatan tersebut bukanlah berdasarkan pada perjanjian atau bukan mengenai manifestasinya. Tergugat terhadap perjanjian tersebut akan tetapi mengenai perbuatan tergugat yang menahan ijazah asli penggugat dan tidak mengembalikan ijazah asli penggugat walaupun penggugat sudah tidak lagi bekerja pada tergugat dan sudah meminta agar ijazah asli milik penggugat dikembalikan. Bahwa untuk dapat bekerja di tempat tergugat disyaratkan harus wajib menyerahkan jaminan berupa ijazah asli pendidikan terakhir. Tentu saja hal ini merupakan syarat kerja yang melanggar hukum karena sejatinya ijazah bukan seperti sertifikat tanah yang dapat dijaminkan. Surat tanda serah terima ijazah tanggal 22 Agustus 2022 merupakan dokumen yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh tergugat. Apabila penggugat tidak bersedia menyerahkan ijazah asli, maka penggugat tidak jadi diterima bekerja di tempat tergugat. Walaupun sebelumnya telah selesai melakukan tes wawancara dan dinyatakan lulus serta bisa diterima bekerja. Perjanjian kerja adalah peringatan yang berisi suatu hal yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh penggugat agar menyerahkan ijazah asli apabila ingin diterima kerja di tempat tergugat. Intinya pelaku usaha tergugat telah menyiapkan perjanjian dan dokumen dengan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh tergugat, dan penggugat hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya, dan tidak ada pilihan lain bagi penggugat maupun pekerja lainnya menerima klausul dari tergugat tentang menyerahkan ijazah asli. Jelas hal ini merupakan klausul baku yang dilarang undang-undang. Bahwa penyalahgunaan keadaan adalah ajaran yang menyatakan ketika dibuatnya suatu perjanjian terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak seimbang antara para pihak, kemudian para pihak lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah, memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah tersebut. Dalam perkara tersebut, tergugat memanfaatkan kelemahan penggugat yang sangat membutuhkan pekerjaan. Idealnya calon pekerja hanya menunjukkan ijazah aslinya, karena ketika melamar hanya menyerahkan fotokopi ijazah, tetapi yang dilakukan tergugat adalah mewajibkan menyerahkan ijazah asli jika penggugat ingin bekerja di tempat tergugat. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai klausul baku sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan, maka kedua hal tersebut merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian maupun ketidakabsahan dokumen berikut merupakan tanda terima ijazah dari tergugat. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut agar berkenan menyatakan batal atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum surat tanda serah terima ijazah tertanggal 22 Agustus 2022 dan surat perjanjian kerja waktu tertentu maupun surat lainnya yang berisi penyerahan ijazah asli penggugat kepada tergugat, serta tergugat berhak menyimpan atau menahan ijazah asli penggugat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, sejatinya tidak ada aturan yang memperbolehkan perusahaan untuk menahan surat-surat berharga milik karyawan termasuk ijazah asli. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh tergugat termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan tergugat yang menahan ijazah penggugat sudah nyata-nyata terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dapat penggugat uraikan sebagai berikut. Pertama, adanya suatu perbuatan melawan hukum. Tergugat melakukan perbuatan dilakukan dilarang yakni menahan ijazah asli dari penggugat. Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Keempat, adanya kerugian bagi korban.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 191 tersebut sudah sepatutnya agar gugatan penggugat dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum baik perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Petitum, berdasarkan seluruh uraian tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sahnya serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya surat tanda serah terima ijazah tanggal 22 Agustus 2022 dan surat perjanjian kerja waktu tertentu maupun surat-surat lainnya yang berisi penyerahan ijazah asli penggugat kepada tergugat serta tergugat berhak menyimpan atau menahan ijazah asli penggugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat oleh karenanya untuk mengembalikan ijazah asli penggugat kepada penggugat tanpa syarat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat secara tunai karena menahan ijazah penggugat sebesar 500 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian karena penggugat tidak dapat mencari pekerjaan yang disebabkan ijazah ditahan tergugat selama 16 bulan sebesar 5 juta dikali 16 bulan total sebesar adalah 80 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial penggugat sebesar 2 miliar rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara tersebut. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini. Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum para penggugat. Demikian surat gugatan ini dibacakan. Terima kasih kepada pihak tergugat. Apakah sudah mengerti dan memahami gugatan dari penggugat? Baik, terima kasih. Dari gugatan tersebut, apakah dari pihak tergugat akan mengajukan eksepsi atau jawabannya? Yang majelis kami akan mengajukan eksepsi. Baik, kalau begitu butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan eksepsinya? Kami membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Baik, dari pihak penggugat apakah tidak keberatan dan apa yang diberikan? Tidak keberatan. Baik, Panitra 30 hari ke depan mencoba. Tanggal 20 April. Baik, terima kasih. Sidang selanjutnya akan kami laksanakan di hari Senin, tanggal 20 April 2024 pukul 9 WITA. Untuk para pihak diharapkan hadir di persidangan tanpa adanya surat panggilan kembali karena tanggal persidangan ini sudah menjadi pemanggilan yang resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan akan ditunda selama 26 hari dan akan melanjutkan pada tanggal 20 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 20 April 2024 dengan agenda pembacaan eksepsi sidang pengadilan negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 32 dari Perdata Tiga Garing 2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda antara Khairul Judaidi sebagai penggugat melawan PT SPJ Indah sebagai tergugat akan segera dimulai. Kita mulai lagi ya. Sidang perkara perdata nomor 32 garing PDT-G garing 2024 garing PN Samarinda tentang perkara perbuatan melawan hukum antara PT Sibraini melawan PT Surya Jaya Indah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum melanjutkan sidang, saya ingin bertanya pada para pihak, apakah selama 1 bulan terakhir atau 30 hari terakhir terjadi kesepakatan atau perdamaian dari pihak penggugat bagaimana? Belum majelis. Pihak penggugat? Belum ada lagi. Baik, untuk itu kita lanjutkan agenda sidang pembacaan eksepsi. Pihak tergugat apakah sudah siap dengan eksepsinya? Sudah majelis. Pihak penggugat bagaimana? Sudah menerima salinan eksepsinya? Belum. Silahkan diberikan terlebih dahulu. Dari pihak tergugat silakan dibacakan eksepsinya. Lebih boleh beri saja dibacakannya. Dibacakan berdiri atau Silakan di. Kami selaku penasihat hukum tergugat bertindak untuk dan atas nama serta dari kepentingan hukum tergugat yang terhadap surat gugatan penggugat tanggal 15 Februari 2024 selanjutnya disebut tergugat. Dalam ini tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa sengketa ini.
bahwa gugatan penggugat berfokus pada masalah penahanan ijazah asli yang dilakukan oleh penggugat sebagai bagian dari perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini jelas merupakan perselisihan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara penggugat sebagai pekerja dan penggugat sebagai pengusaha. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, setiap perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, baik terkait dengan hak normatif pekerja, pemutusan hubungan kerja maupun perselisihan kepentingan harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan hubungan industrial. Dengan demikian, pengadilan negeri Samarinda tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan pengadilan negeri Samarinda tidak berwenang dalam perkara ini. Yang kedua, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil bahwa gugatan penggugat mengandung ketidakjelasan dalam menyusun dasar-dasar tuntutannya. Penggugat mendalilkan bahwa penahanan ijazahnya oleh penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menuntut jaminan rugi sebesar 500 juta rupiah sebagai kerugian material serta 2 miliar rupiah sebagai kerugian imaterial. Tapi penggugat tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana nilai kerugian tersebut dihitung dan apa dasar hukum yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut. Dalam hukum acara perdata khususnya terkait dengan tuntutan ganti rugi harus ada perincian yang jelas dan konkret mengenai perhitungan kerugian. Ketidakjelasan dalam menyusun gugatan ini melanggar asas lex terta, yaitu kejelasan dan kepastian dalam perumusan gugatan. Selain itu, penggugat tidak memberikan bukti yang memadai mengenai bagaimana tindakan penahanan ijazah ini bisa menyebabkan kerugian sebesar yang diklaim. Sebagai contoh, kami klaim kerugian material senilai 2 miliar rupiah tidak dapat diterima karena sifat kerugian material tidak dapat dihitung secara material tanpa adanya penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat. Oleh sebab itu, kami memohon agar majelis hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima karena cacat formil. Yang ketiga, penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang sah untuk menggugat. Bahwa salah satu prinsip dasar dalam hukum perdata adalah adanya kepentingan hukum yang sah bagi pihak yang mengajukan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan dengan dalih bahwa penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan ijazahnya. Namun penahanan ijazah yang dilakukan oleh tergugat didasarkan pada kesepakatan bersama dalam PKWT yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja tersebut, salah satu syarat kerja yang disepakati adalah penyerahan ijazah asli sebagai jaminan selama masa kerja penggugat di PT Surya Jaya Indah. Dengan demikian, penahanan ijazah ini dilakukan secara sah dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sebagai akibatnya, penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang sah untuk menggugat tergugat karena penahanan ijazah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak ada tindakan yang melawan hukum dari pihak tergugat. Yang keempat, gugatan penggugat tidak memenuhi unsur gugatan melawan hukum bahwa sesuai dengan pasal 135 KUH Perdata untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, suatu tindakan harus memenuhi 4 unsur, yaitu adanya perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara ini tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Tindakan tergugat menahan ijazah asli penggugat bukanlah perbuatan yang melanggar hukum, melainkan dilandasi oleh perjanjian kerja yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, penahanan ijazah ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerja, bukan karena kesalahan atau kelalaian tergugat. Ketiga, tidak ada kerugian yang nyata dapat dibuktikan oleh penggugat. Penggugat hanya menyatakan mengalami kerugian tanpa menyertakan bukti yang jelas atau konkret mengenai kerugian tersebut. Penggugat juga gagal membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara penahanan ijazah dengan kerugian yang lain. Dengan demikian, gugatan penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 365 KUH Perdata. Kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat terkait dengan klaim perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, gugatan penggugat diajukan dengan itikat tidak baik bahwa tergugat mengajukan eksepsi ini dengan itikat baik untuk menegakkan keadilan. Sebaliknya, gugatan penggugat didasarkan pada motif untuk menghindari kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati. Gugatan ini diajukan dengan langsung untuk menghindari tanggung jawab dan dengan itikat tidak baik. Penggugat mengklaim adanya kerugian yang tidak dapat dibuktikan secara nyata. Penggugat seharusnya mengetahui bahwa penahanan ijazahnya dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang sah
dan gugatan ini hanya digunakan untuk menekan tergugat agar melepaskan kewajiban yang telah disepakati. Dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh penggugat bertentangan dengan asas itikat baik yang menjadi dasar dari setiap proses hukum perdata. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara bahwa semua yang tergugat mengumpulkan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. 1. Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menggugat. Dan yang 3. Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang diklaim. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan memberikan amar putusan yang amannya sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, primer, menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat. 2. Menolak perbuatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Dalam subsidi D, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Majelis. Terima kasih atas pembacaan jawaban pada eksepsi. Dari pihak penggugat apakah sudah mengerti dari eksepsi yang dibacakan? Terima kasih. Pihak penggugat apakah akan mengajukan replik? Kemudian untuk waktu berapa lama penyiapan repliknya? Baik. Kepada pihak tergugat, bagaimana dengan waktu yang diberikan pihak penggugat? Tidak berasa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya berapa hari ke depan? Tanggal berapa? Aida? Hari Selasa tanggal 21 Mei. Baik, terima kasih. Sidang selanjutnya akan kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 9 WITA dengan agenda pembacaan replik ya. Untuk para pihak diharapkan hadir kembali di persidangan tanpa adanya surat panggilan kembali karena penetapan persidangan ini sudah menjadi pemanggilan resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan ini akan ditunda selama 31 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 21 Mei 2024 dengan agenda pembacaan replik Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 32 garing perdata titik garing 2024 garing Pengadilan Negeri Samarinda antara Khairil Zibrani sebagai penggugat melawan PT Sriwijaya sebagai penggugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan masuk di ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang perkara perdata nomor 32 garing PDT titik garing 2024 garing KM Samarinda tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Khairil Zibrani melawan PT Sriwijaya. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum melanjutkan sidang, saya ingin bertanya pada para pihak, apakah dalam suatu bulan terakhir sudah terjadi kesepakatan perdamaian dari pihak penggugat bagaimana? Pihak penggugat? Belum ada ya. Begitu kita akan langsung lanjutkan agendanya dengan pembacaan replik. Pihak penggugat apakah sudah menyiapkan repliknya? Dari pihak penggugat sudah mendapatkan senangannya? Belum Majelis. Silakan diberikan terlebih dahulu senangannya. Pada pihak penggugat, saya persilakan untuk membacakan repliknya. Perlu diingat supaya dibacakan dengan poin-poin ini saja ya. Silakan dibaca. Baik, izin majelis. Replik dalam perkara perdata nomor 32 garing perdata titik G garing 2024 garing PM Samarinda antara Khairil Zibrani selaku penggugat melawan PT Sriwijaya Indah selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pemeriksa perkara nomor 32 garing perdata titik G garing 2024 garing PM Samarinda. Pengadilan Negeri Samarinda di tempat, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama penggugat. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas penggugat akui dalam replik ini. 2. Tidak benar bahwa penggugat tidak menyelesaikan kontrak kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 3. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat.
Dalam pokok perkara, bahwa setelah penggugat mempelajari isi jawaban dari tergugat, penggugat akan menanggapinya dalam replik ini sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban tergugat, kecuali bila penggugat akui secara tegas dalam replik ini. 1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam replik ini sepanjang masih relevan dan secara mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara gugatan. 2. Bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam perkara aku adalah karena perbuatan penggugat yang menahan ijazah asli penggugat dan tidak mengembalikan ijazah asli penggugat walaupun penggugat sudah tidak bekerja lagi pada tergugat, sehingga terhadap hal tersebut penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda. 3. Bahwa tindakan tergugat dalam menahan ijazah asli penggugat dan tidak mengembalikan ijazah asli walaupun penggugat sudah tidak bekerja lagi pada tergugat dan sudah meminta agar ijazah asli penggugat dikembalikan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sejatinya tidak ada aturan yang memperbolehkan perusahaan untuk menahan surat-surat berharga milik karyawan, termasuk ijazah asli. Namun yang perlu digarisbawahi adalah perkara aku bukanlah mengenai perselisihan hubungan industrial, bukan mengenai perselisihan hak normatif pekerja seperti kekurangan upah, kekurangan lembur maupun hak-hak pekerja lainnya, melainkan mengenai perbuatan tergugat menahan ijazah asli penggugat, di mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Surat tanda serah terima ijazah tertanggal 22 Agustus 2022 dan surat perjanjian kerja waktu tertentu maupun surat-surat lainnya yang berisi penyerahan ijazah asli penggugat kepada tergugat serta tergugat berhak menyimpan atau menahan ijazah asli penggugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat oleh karenanya untuk mengembalikan ijazah asli penggugat kepada penggugat tanpa syarat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat secara tunai karena menahan ijazah penggugat sebesar 500 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian karena penggugat tidak dapat mencari pekerjaan disebabkan ijazah ditolak tergugat selama 16 bulan sebesar 80 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material penggugat sebesar 2 miliar rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan pengadilan perkara aku. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi. 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah replik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Samarinda 21 Mei 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Dari pihak penggugat apakah telah mendengar dan memahami replik dari yang dibacakan oleh penggugat? Sudah. Baik, kemudian apakah akan mengajukan dupliknya setelah mendengar bacaan replik tersebut? Ya majelis kami akan mengajukan duplik dan kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari. 7 hari ya. Dari pihak penggugat apakah tidak keberatan dan waktu duplikan? Tidak keberatan ya. Anda jujur ke depan nomor berapa? Pada Selasa 28 Mei. Baik, terima kasih. Kemudian untuk sidang selanjutnya agendanya adalah pembacaan duplik. Sidang selanjutnya kita akan laksanakan di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 9 WITA. Untuk para pihak diharapkan hadir kembali di persidangan tanpa ada pemanggilan kembali karena penetapan persidangan ini sudah menjadi panggilan resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan ini akan ditunda selama
selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 28 Mei 2024. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 28 Mei 2024 dengan agenda pembacaan duplik sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 32 garing perdata titik G garing 2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda antara Khairul Zibraini sebagai penggugat melawan PT Sriwijaya Indo sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Mulai ya. Sidang perkara perdata 32 garing PDT titik G garing 2024 garing PN Samarinda tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Khairul Zibraini melawan PT Sriwijaya Indo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum kita melanjutkan persidangan, saya ingin bertanya pada para pihak, apakah dalam 7 hari terakhir sudah terjadi kesepakatan atau perdamaian dari pihak penggugat gimana? Belum ya, pihak penggugat? Baik, kita akan melanjutkan dupliknya ya. Pihak penggugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah. Pihak penggugat sudah mendapatkan salinannya? Silakan pihak penggugat memberikan salinannya kepada penggugat. Kemudian kami persilakan pada pihak penggugat membacakan dupliknya dengan poin-poin ini saja bacaannya. Untuk dan atas nama tergugat PT Sriwijaya Indah yang diwakili oleh Rizal Dewi Putri, kami akan menyampaikan duplik atas replik penggugat yang dalam isinya sebagai berikut: bahwa tergugat tetap ada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diatur penggugat secara tegas, bahwa kami tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam repliknya kecuali hal-hal yang secara tegas kami akui, bahwa tidak benar tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat terkait penahanan ijazah asli penggugat, bahwa penyerahan ijazah oleh penggugat kepada tergugat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam surat tanda serah terima ijazah tertanggal 2 Agustus 2022 yang merupakan bagian dari perjanjian kerja, bahwa penahanan ijazah tersebut adalah bentuk pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang telah disepakati sehingga tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bahwa penggugat tidak jujur mengenai kondisinya. Penggugat menyatakan bahwa ia sehat ketika bekerja di tergugat, padahal penggugat sudah memiliki riwayat penyakit sejak di bangku sekolah menengah pertama. Fakta ini menunjukkan bahwa penggugat telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga klaim kerugian yang diajukan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Samarinda yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, menerima jawaban tergugat sebagaimana dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. Kedua, menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula. Subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang saya diwakilkan. Terima kasih. Pihak penggugat apakah sudah mengerti dupliknya yang dibacakan dari tergugat? Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Kami harapkan para pihak dapat mempersiapkan alat buktinya, kemudian juga bisa menghadirkan saksi ya. Pada pihak penggugat butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan alat bukti? 14 hari. 14 hari. Pihak penggugat bagaimana dengan waktu yang diberikan? Pihak penggugat. Jam berapa ya? 14 hari ke depan, jam berapa? Hari Selasa tanggal 11 Juni majelis. Baik, tanggal 11 Juni ya. Sidang selanjutnya akan kami laksanakan dengan agenda yang pembuktian oleh penggugat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 9 WITA. Untuk para pihak diharapkan hadir kembali di persidangan tanpa adanya surat panggilan kembali, karena dalam persidangan ini sudah menjadi pemanggilan resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan ini akan ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 11 Juni 2024. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 11 Juni 2024 dengan agenda pembuktian penggugat sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 32 garing perdata TG garing 2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda antara Khairul Zibraini sebagai penggugat melawan PT Sriwijaya Indo sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik, kita lanjutkan ya.
Sidang perkara perdata nomor 32 garing perdata Dikil garing 2024 garing PN Samarinda tentang perkara pembuatan hukum antara Kayla Zibrani melawan PT Surya Jadinda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum kita melanjutkan persidangan, saya ingin bertanya pada para pihak, apakah selama 14 hari terakhir ada kesepakatan atau perdamaian yang terjadi? Pihak Mulut, Tidak ada majelis. pihak Mulut bagaimana? Tidak ada. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembuktian, pihak penggugat pada sidang agenda hari ini mengajukan alat bukti apa saja? Mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Jika mengajukan alat bukti berupa surat, silakan alat buktinya dibawa ke depan. Dari pihak penggugat, silakan maju untuk memeriksa alat buktinya. Pihak penggugat hari ini menghadirkan saksi. Menghadirkan Berapa orang saksinya? 4 orang. 4 orang ya. Untuk saksinya bisa dipanggil terlebih dahulu. Tugasnya jadi disita. Saksi dari penggugat silakan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saksi kemudian semua saksi ruang sidang. Baik, pada jam waktu silakan bantu mengambil tempatnya. Baik, kepada para saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan kali ini, apakah saudara saksi ini beragama Islam atau ada yang non-Muslim? Oke, baik. Saya akan membacakan sumpah, silakan mengikuti setelah saya membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Ya, silakan untuk kembali. Pihak penggugat untuk saksinya akan diperiksa bersama-sama atau satu persatu? Satu persatu ya. Saksi siapa dulu yang diperiksa? Yang pertama saksi Retno Wardani. Baik, untuk saudari saksi Retno mengambil depan senjata. Untuk saksi yang lain silakan menunggu di luar ruangan dulu ya. Silakan kembali. Baik, saudari saksi, apakah hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Bisa dibawa ke depan kartu identitasnya? Terima kasih. Terima kasih. Saudari saksi, untuk namanya siapa? Retno Wardani, Baik, untuk tempat tanggal lahirnya? 7 Maret 1990, Baik. Alamatnya di mana? di Perjuangan RT 5. Baik. Untuk saat ini pekerjaannya sebagai apa? Saya bekerja di wira swasta. Wira swasta ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk bertanya kepada saksinya. Oke, baik, terima kasih Luis. Untuk saudara saksi, saya ingin menanyakan apakah Anda mengenal penggugat Kayla Zibra ini? Bagaimana Anda mengenalnya? Ya, saya mengenal penggugat Kayla Zibra ini itu sebagai teman satu kampus di Politeknik jurusan Pelayaran, dan saya juga bersama Kayla bekerja sebagai juru masak di PT Surya. Oke, baik. Saudara tadi menyebutkan bahwa saudara bekerja bersama di PT tersebut. Ya? Saya ingin menanyakan terkait, dapatkah Anda menjelaskan kondisi kerja penggugat selama di PT Surya Jaya Indah? Kondisi Kayla pada saat di PT Surya Jaya Indah itu, dia merasa awalnya dia bercerita kepada saya, dia merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungannya, dia merasa lingkungan pekerjaannya tidak kondusif, dan dia ini
karena dia tidak merasa tidak nyaman, dia beberapa kali meminta pindah ke divisi lain kepada pihak HRD, tapi HRD tidak memindahkan dia, dan dia juga sempat meminta resign tapi tidak dengan syarat harus membayar 2 kali gaji, tapi si Kayla ini belum bisa membayarnya, jadi itu yang membuat dia di depresi. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa Anda bekerja bersama ya dengan pihak penggugat ini. Saya ingin menanyakan terkait apakah Anda pernah melihat penggugat tidur pada saat jam kerja? Jika iya, dalam situasi seperti apa itu terjadi? Saya tidak pernah melihat Kayla ini tidur pada saat dia kerja. Oke, baik. Tidak pernah melihat Kayla tidur ya? Oke, apakah Anda mengetahui tentang ijazah penggugat yang ditahan oleh tergugat? Ya, saya mengetahui. Kayla bercerita kepada saya. Tadi ijazah yang ditahan oleh tergugat ya? Iya. Ijazah yang ditahan oleh tergugat itu awal mulanya karena Kayla itu adalah persyaratan dia melamar bekerja di PT Solid. Dia itu harus mengadakan ijazah asli. Nah, dia ini kan ingin resign, jadi dia ingin mengambil ijazahnya itu, tapi ditahan oleh pihak perusahaan PT Solid ini, karena itu sudah menjadi perjanjian kontrak, karena di kontrak di awal kalau tidak sesuai kontrak ijazahnya belum bisa, tapi harus membayar 2 kali gaji dulu baru bisa mengambil ijazah itu. Oke, cukup Majelis. Cukup. Dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi tergugat? Ada Pak. Silakan langsung bertanya. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui penggugat bekerja sebagai apa di PT tersebut? Jadi saya sudah menjelaskan bahwa Kayla ini bekerja sebagai juru masak di PT Solid ini. Lalu apakah saudara saksi mengetahui jika ada kebijakan dari perusahaan tersebut terkait penyerahan ijazah kepada pihak perusahaan yang bekerja? Jadi saya juga sudah menjelaskan bahwa ijazah ini ditahan karena itu adalah persyaratan dari pihak PT Solid Indah, karena itu adalah persyaratan buat melamar pekerjaan. Dan kenapa ditahan? Karena ya itu sudah jadi persyaratannya, dan Kayla ini meminta ijazahnya karena dia itu bisa, tapi tidak dikabulkan oleh PT Solid Indah karena belum harus sesuai persyaratan di awal. Jadi Kayla ini resign sebelum masa kontraknya habis. Ya. Cukup ya? Ada yang tanya? Baik, kepada saksi, saya ingin mengonfirmasi kembali. Apakah saudara saksi ini pernah menyaksikan secara langsung penggugat itu meminta ijazahnya kembali kepada tergugat? Tidak, saya tidak pernah menyaksikan secara langsung Kayla ini meminta ijazah kepada Bagaimana saudara saksi ini mengetahui bahwa penggugat itu diminta membayar 2 kali gaji denda sebesar 6 juta rupiah untuk menebus ijazahnya? Saya mengetahui dari Kayla sendiri. Kayla bercerita kepada saya bahwa dia ini meminta ijazahnya kembali, tetapi dengan syarat dia harus membayar 2 kali gaji itu sebesar 6 juta itu, tetapi Kayla ini tidak bisa membayar. Berarti saudara saksi tidak menyaksikan langsung, hanya mendengar cerita dari saudara penggugat. Dari para pihak, apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup Majelis. Cukup ya. Baik, keterangan dari saksi kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami butuhkan keterangan saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir lagi di sidang ini. Silakan ambil kartu identitas. Untuk saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Pihak penggugat, saksi selanjutnya siapa yang diperiksa? Untuk saksi selanjutnya Caroline Zulfa. Kalau ini juga ketua sidang, ketua sidang jangan dipanggil atas nama Saksi dari Zulfan yang masuk di dalam sidang. Kalau dari saksi boleh diperkirakan para bukti identitasnya.
selanjutnya saya persilakan kepada kuasa hukum juga bertanya kepada saksi. Maksudnya. Oke, terima kasih majelis. Izin bertanya. Saudara saksi, bagaimana hubungan Anda dengan penggugat selama bekerja di PT Surya Jaya ini? Jadi dari itu mengenal penggugat bahwa kami pernah bekerja bersama-sama di PT Surya Jaya, tapi kami jarang berkomunikasi dikarenakan kami berbeda divisi. Penggugat itu bekerja di lantai 6. Apakah Anda mengetahui alasan di balik penahanan ijazah penggugat oleh tergugat? Nah, saya mengetahuinya, saya sebenarnya kurang tahu secara pasti mengapa ijazah penggugat ini ditahan oleh tergugat. Berarti saudara kurang mengetahui ya? Dapatkah Anda menjelaskan proses yang Anda alami terkait dengan penahanan ijazah Anda sendiri selama bekerja di PT Surya Jaya ini? Jadi selama saya bekerja itu ijazah saya diminta oleh tergugat sebagai jaminan, dan tergugat juga meminta uang sebesar 6 juta sebagai untuk pengembalian ijazah saya tersebut sebagai denda penalti. Tapi saya belum bisa membayar uang tersebut hingga saat ini. Saya juga belum bisa mengambil ijazah saya yang masih ditahan. Apakah saudara saksi pernah mendengar penggugat mengeluh tentang kondisi kerjanya atau tentang ijazahnya yang ditahan? Saya belum pernah mendengar penggugat mengeluh tentang kerja kondisinya dan juga penanganan ijazahnya tersebut. Cukup majelis. Cukup ya. Dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada majelis. Silakan. Langsung. Terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat ini menyerahkan ijazahnya kepada perusahaan di awal setiap bekerja? Iya tahu, karena penggugat kan sama seperti saya yang pada saat bekerja itu dimintai ijazah sebagai jaminan. Tapi juga penggugat ini diminta juga uang sebesar 6 juta sama seperti saya untuk membayar denda ijazahnya tersebut supaya bisa dikembalikan. Jadi kebijakannya dari perusahaan itu Iya, sama ya? iya sama. Cukup majelis. Apakah ada pertanyaan tambahan lain? Pertanyaan tambahan? Cukup majelis. Kedua cukup ya. Cukup majelis. Baik, dari kami Habib bertanya, bagaimana Anda mengetahui bahwa ijazah Anda dan ijazahnya penggugat ini ditahan oleh tergugat? Anda mengetahui nggak? Iya. Saya mengetahui karena kan saya dan penggugat ini sudah berhenti bekerja, tapi kami ini belum bisa membayar denda tersebut, jadi sampai saat ini ijazah kami ditahan. Masih ditahan ya sampai sekarang. Ada saya ingin bertanya saksi. Saya ingin mengkonfirmasi lagi. Apakah Anda mengetahui kondisi kerja penggugat selama bekerja di PT Surya Jaya ini? Saya kurang mengetahui karena kami memang berbeda divisi saat bekerja. Tapi Anda mengenal satu sama lain? Iya mengenal, tapi jarang berkomunikasi. Baik, keterangan saksi kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan yang ingin melakukan identitasnya. Untuk saudara saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Pihak tergugat, saksi selanjutnya siapa yang bisa? Saksi selanjutnya Dr. Maura. Saudari Maura ya. Tugas sidang belum berarti. Saksi Maharani silakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi boleh diperlihatkan aktivitasnya. Baik, saya kembali. Baik, nama saudara siapa? Saya mau Marisa. Baik, untuk tempat tanggal lahirnya. Saya lahir di Samarinda 19 Oktober 1990. Baik, untuk alamat dan pekerjaan saat ini gimana? Saya tinggal di Jalan Panjaitan, Kemang Jepang. Kerjaan saya sini saya sebagai dokter spesialis kesehatan. Apakah saudari membawa surat tugas? Silakan bawa. Pihak tergugat boleh maju. Pihak tergugat boleh maju ke depan dan memberikan tugas. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya
Selanjutnya kami persilakan pada pihak tergugat, pihak penggugat untuk bertanya pada saksinya. Silakan. Oke, terima kasih Majelis. Baik, sebelum saya bertanya kepada saudara saksi, saya ingin mengonfirmasi apakah saudara saksi adalah seorang dokter? Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Saudara saksi, dapatkah Anda menjelaskan terkait kondisi kesehatan penggugat saat penggugat itu memberikan keterangan sehat waktu melamar pekerjaan ke PT Surya Indah? Berdasarkan hasil pemeriksaan itu bahwa saudara Kayla ini itu terbukti sehat secara fisik dan mental. Oke, baik. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui bahwa saudari penggugat itu Kayla Zibrani itu sedang dalam perawatan medis pada saat bekerja di PT Surya Indah? Perawatan medis kayaknya tidak. Baik, kemudian apakah saudara saksi dapat menjelaskan terkait pentingnya surat kesehatan dalam konteks dunia pekerjaan di perusahaan? Jadi surat keterangan sehat secara fisik dan mental itu memang krusial bagi perusahaan, apalagi untuk calon pekerja, untuk memastikan bahwa calon pekerja ini sehat, bukan hanya sehat secara fisik dan juga mental, untuk memastikan untuk menjamin kalau calon pekerja ini bisa berkontribusi penuh gitu, agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Baik, kemudian apakah saudara saksi pernah berkomunikasi dengan penggugat membahas terkait masalah kesehatan yang mempengaruhi pekerjaannya waktu saudara penggugat itu meminta surat keterangan sehat? Oh iya pernah. Belakangan lagi saya menemukan kalau dia ini sedang dekat mama. Yang disebut baik, Mas. Dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Saya ingin mengafirmasi terkait apakah benar saudara saksi yang memeriksa penggugat. Ya, saya sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan penggugat, adakah memberikan surat keterangan? Iya, saya memberikan berdasarkan pemeriksaan yang saya sudah melalui sebelum surat keterangan itu muncul. Jadi apa hasil dari keterangan penggugat saat diperiksa? Apakah ada gangguan mental pada penggugat? Setelah saya tinjau lebih jauh, tidak ada indikasi kalau penggugat Kayla ini mengalami namanya gangguan mental atau depresi yang seperti saudara katakan tadi. Baik. Cukup. Apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup, Majelis. Cukup ya. Silakan. Baik, kepada saudara saksi atas nama Dr. Nurani saya ingin mengonfirmasi kembali berdasarkan hasil pemeriksaan saudara saksi, bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan penggugat ini pada saat saudara saksi memeriksanya? Pada saat itu saya sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya untuk memutuskan Mbak Kayla ini sebenarnya ada gangguan mental tidak, dan ternyata tidak. Untuk kondisi saat itu Mbak Kayla sering mengalami sakit kepala juga Sakit kepala ya? Berarti tidak ada terlihat seperti depresi atau mengalami gangguan mental? Baik, kepada saudara saksi, bisakah saudara saksi memberitahu apa saja resep atau saran medis yang diberikan saudara saksi kepada penggugat? Karena saudara saksi ini mengeluhkan sakit kepala, jadi saya memberikan vitamin dan juga vitamin. Berarti hanya paracetamol dan vitaminnya pada saat memeriksa itu? Baik, keterangan dari saksi kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan dari koordinasi. Apabila dari majelis hakim membutuhkan keterangan saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak berat untuk datang. Silakan dimulaikan langsung. Bila kemudian saksi siapa akan selanjutnya diperiksa? Untuk selanjutnya saksi Cynthia Hakim. Cynthia Hakim. Tugas sidang kalau sampai bersama Cynthia Hakim. Saksi Cynthia Hakim silakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi boleh diperlihatkan kartu identitas dulu. Saudara saksi atas nama siapa? Tempat tanggalannya saudara saksi? Tolong suaranya agak lebih besarin ya.
Di mana alamat saudara saksi? AWS nomor 8. Pekerjaan saudara saksi sekarang? Wira swasta. Baik, untuk saudari saksi dari memberikan keterangan, untuk suaranya kami mohon untuk lebih dikeraskan ya, supaya para pihak mendengar dengan jelas dan mengerti. Pada pihak penggugat kami persilakan untuk bertanya pada saksinya. Silakan. Baik, saudara saksi, saya ingin mengkonfirmasi apakah benar ada satu pekerjaan yang sama dulu itu sama penggugat. Iya, benar. Apa yang Anda ketahui tentang kondisi mental penggugat selama bekerja di perusahaan tersebut? Penggugat sering menangis dan sering mengalami besar. Apakah Anda pernah melihat penggugat mengkonsumsi obat-obatan selama kerja? Jika iya, bagaimana reaksi kerja rekan-rekan kerja yang lain? Saya tidak pernah lihat secara langsung, tapi dia sering tertidur bersama mereka. Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana penggugat berinteraksi dengan rekan kerja yang lain? Penggugat cenderung pendiam, jadi jarang berinteraksi. Lalu, dapatkah Anda mengetahui penggugat pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali ijazahnya? Ya, saya mengetahui dia pernah meminta langsung dan juga melalui surat, tapi ijazahnya belum dikembalikan. Baik, terima kasih. Cukup majelis. Cukup ya, dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Ada. Langsung ditanyakan saja. Jadi saudara saksi bilang kalau bekerja satu perusahaan ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu, saudari saksi pun tahu kalau penggugat pernah mengajukan pindah divisi. Iya. Benar. Apakah ijazah saudara saksi ini juga ditanggung oleh perusahaan? Iya, ditahan karena saya perusahaan meminta menebus sejumlah uang itu untuk ijazahnya, jadi saya nggak mampu membayar, jadi tetap ditahan ijazah saya. Dan saudara saksi bekerja satu perusahaan dengan penggugat, apakah saudara saksi tahu kalau penggugat itu berhenti dari pekerjaan? Iya, saya tahu. Cukup majelis. Cukup ya? Apakah ada pertanyaan tambahan untuk saksinya? Cukup majelis. Cukup, dari ini mau boleh. Baik, saudara saksi tadi, saudara saksi bilang kalau saudari satu pekerjaan dengan penggugat. Iya, benar. Apakah saudara saksi ini pernah melihat secara langsung penggugat mengajukan permohonan pindah divisi? Saya tidak pernah melihat secara langsung ya, tetapi dia bercerita kepada saya. Terus karena saya sama-sama bekerja di lantai 6, tapi berbeda divisi, dia sebagai juru masak, kalau saya sebagai pengumpul. Apakah Anda dengan penggugat itu mengajukan? Apakah penggugat itu pernah bercerita bahwa ia mengirim surat permohonan untuk pengembalian ijazah melalui kurir? Saya tidak mengetahui. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan tambahan lagi, dari saksi kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan ambil kartu identitasnya. Untuk saksi, silakan tinggal kasih. Pihak penggugat, ada saksi lagi bisa? Cukup majelis. Cukup ya? Baik. Untuk agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian oleh tergugat. Kami bertanya pada pihak penggugat butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan alat buktinya? Kami membutuhkan sekitar 14 hari. 14 hari. Kemudian apakah menghadirkan saksi juga? Ya, kami menghadirkan saksi juga, termasuk bukti surat dan saksi. Baik, saksinya kalau boleh tahu berapa yang dihadirkan? Ada 4 orang. 4 orang juga ya? Baik, 14 hari berapa? Hari Selasa tanggal 25 Juni nanti. 25 Juni ya. Baik, sidang selanjutnya akan kami laksanakan dengan agenda pembuktian oleh penggugat pada hari Selasa tanggal 25 Juni pukul 9 WITA. Kami harapkan untuk para pihak tetap hadir dalam persidangan tanpa adanya surat panggilan kembali karena pertemuan persidangan ini sudah menjadi pemanggilan yang resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan ini akan ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 25 Juni 2024. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dari ruang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 25 Juni 2024 dengan agenda pembuktian tergugat sidang Pengadilan Negeri Samarinda
Periksa dan Pengadil Perkara Perdata nomor 32/Perdata-3/2024 Pengadilan Negeri Samarinda antara Khairi Razim sebagai penggugat melawan PT Surya Jaya Indah sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin persidangan kembali. Baik, kita lanjutkan sidang harinya. Sidang perkara perdata nomor 32/Perdata-3/2024 Samarinda tentang perkara perbantuan hukum antara Khairi Razim melawan PT Surya Jaya Indah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita melaksanakan sidang kembali, kami saya ingin bertanya pada para pihak apakah dalam 14 hari terakhir terjadi kesepakatan atau perdamaian dari tergugat? Tidak ada majelis. Belum ada ya, pihak tergugat? Belum ada. Baik, terima kasih. Pada agenda hari ini pihak tergugat menghadirkan alat bukti apa saja? Kami menghadirkan alat bukti berupa surat yang ditangani materi 1 sampai 2. Baik, alat bukti suratnya boleh dibawa ke depan. Pihak tergugat silakan diperiksa alat bukti. Lanjut. Silakan duduk kembali. Untuk saksinya, menghadirkan berapa saksi hari ini? 4 orang ya. Pihak tergugat silakan saksi dipanggil ke sidang. Kalau dipanggil saksi dari pihak tergugat. Untuk saksinya, kami tulis sumpahnya dulu ya. Baik, sebelum saudara saksi disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan ini, silakan mengikuti saya untuk membacakan sumpah saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Pihak tergugat saksi siapa yang pertama akan diperiksa? Silakan saudara dipanggil di tempatnya. Untuk saksi yang lain boleh meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Saudari saksi boleh diperlihatkan kartu identitasnya. Saudara saksi bernama siapa? Tanggal lahir? Tanggal lahir? 5 Juli 2003. Alamat? Kerjaan? Karyawan swasta. Baik, untuk selanjutnya silakan kuasa hukum tergugat kami berikan waktu untuk memberikan pertanyaan pada saksi dari sekarang. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, saya ingin mengulaskan kembali apakah benar saudara saksi mengenal digugat? Iya, saya mengenal penggugat. Bagaimana Anda mengetahui? Karena kami di bekerja di satu perusahaan yang sama, di perusahaan Surya Jaya Indah, dan kami satu divisi yang sama. Saya di bagian pelayanan dan penggugat di bagian juru masak. Apakah saudara saksi pernah memperhatikan kondisi penggugat selama bekerja? Selama bekerja, penggugat itu suka berubah, maksudnya kondisinya berubah-ubah, emosinya naik turun, dan juga penggugat suka merasa tersinggung. Apakah saudara saksi ini pernah melihat penggugat yang minum obat? Penggugat selama di tempat bekerja, penggugat tidak pernah minum obat, tapi saya tahu bahwa penggugat memang mengonsumsi obat-obat. Apakah saudara saksi tahu obat-obatan itu untuk penyakit apa? Saya kurang tahu. Terima kasih.
Cukup majelis. Cukup ya. Pihak penggugat apakah ada pertanyaan pada saksi tergugat? Ada majelis. Silakan langsung bertanya saja. Oke, baik saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal penggugat yaitu Kayla Zimbani? Saya mengenal penggugat karena kami satu perusahaan yang sama dan di divisi yang sama. Kemudian tadi saudara saksi telah menyampaikan bahwa saudara saksi mengetahui kondisi mental penggugat. Nah, yang saya pertanyakan itu, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut terkait kondisi Kayla Zimbani selama bekerja dengan penggugat? Selama bekerja, penggugat itu mudah tersinggung, lalu penggugat pusing, suka menangis seperti itu. Kemudian tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saudara Kayla Zimbani ini sering mengkonsumsi obat selama jam kerja. Nah, yang saya pertanyakan itu, bagaimana reaksi rekan-rekan kerja lainnya terhadap yang dilakukan oleh saudara penggugat yaitu Kayla Zimbani? Penggugat tidak pernah meminta obat di tempat kerja, tapi saya tahu bahwa penggugat memang mengonsumsi obat. Bagaimana Anda mengetahui? Karena penggugat meminum obat, tapi tidak pada saat jam kerja memang mengonsumsi obat, saya tahu. Oke, dari pihak tergugat dan yang menggugat apakah ada pertanyaan tambahan? Kami saksi. Cukup majelis. Baik, pada saudara saksi, saya ingin mengkonfirmasi kembali. Apakah Anda mengetahui alasan mengapa penggugat sering menangis atau merasa kepekaan saat bekerja? Saya tidak mengetahui alasan kenapa, tetapi memang penggugat, saya pernah menggugat penggugat itu merasa mudah tersinggung, lalu penggugat Berarti si penggugat ini sering merasa marah. iya, emosinya naik turun. Kemudian apakah Anda pernah berbicara dengan HRD tentang kebijakan pengembalian ijazah? Saya tidak pernah berbicara dengan HRD mengenai pengembalian ijazah. Namun saya tahu bahwa apabila kita resign di luar kontrak kerja, maka ijazah akan ditahan dan kita harus membayar denda. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan bagian tersebut. Boleh, saksi boleh menyampaikan alasan. Pihak tergugat untuk selanjutnya, saksi siapa yang digugat? Boleh dipanggil. Ananda Supriya. Saudari saksi, boleh dilihatkan kartu identitasnya. Baik, saudara saksi atas nama siapa? Ananda Supriyansa. Nomor tanggal lahir Balikpapan 26 Maret 2003. Alamat di Jalan Jalan Dewasa. Pekerjaan saudara saksi karyawan swasta. Baik, untuk selanjutnya kami berikan waktu pada pihak tergugat kuasa hukumnya untuk bertanya pada saksinya. Silakan. Terima kasih majelis izin bertanya. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan penggugat? Ya, saya kenal. Kebetulan kami satu divisi, tapi dia bekerja sebagai sesuai saya sebagai finance. Saudara saksi, apakah saudara ini mengetahui kebijakan perusahaan terkait dengan ijazah karyawan? Ya, saya mengetahui di BKUMN tersebut ijazah dijaminkan sebagai bentuk untuk agar pekerjanya bisa menyelesaikan pekerjaannya selama masa kontrak berlaku. Jika dia berhenti sebelum masa kontrak berlaku, maka dia akan dikenakan denda 2 kali gaji pokok. Jadi jasanya bisa dikembalikan setelah masa kontraknya habis. Lalu apakah saudara saksi pernah mendengar penggugat menyampaikan keluhan tentang pekerjaannya? Ya, dia pernah menyampaikan bahwa dia tidak nyaman dan juga dia pernah
Untuk pindah divisi, dia juga pernah menceritakan bahwa dia sudah sakit kalau sudah lama. Dia SMP dan di tempat pekerjaan sebelumnya sudah dia bertempat. Cukup dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Silakan. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa Anda mengenal penggugat sebagai rekan kerja, ya, namun beda divisi ya. Sama. Dia sebagai juru masak. Baik, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku di perusahaan pada saat itu? Kalau itu berlaku selama 1 tahun kontrak kerja. Lalu apakah Anda tahu bahwa penggugat memahami ketentuan tersebut? Untuk hal itu saya tidak mengetahui. Baik. Apakah Anda tahu kapan penggugat sudah tidak bekerja? Pada bulan Mei 2020. Lalu apakah Anda mengetahui alasan dibalik pengunduran dirinya? Pada saat itu dia alasannya karena dia sakit dan saat itu dia diantarkan oleh ARD. Oh, baik, karena sakit ya. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Dari tergugat? Ada yang mau Ada, silakan. Oke, baik, saudara saksi, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi itu tahu bahwa penggugat diantar oleh HRD. Oke, yang saya pertanyakan itu, apakah saudara saksi itu mengetahui kondisi Khairi Zibrani pada saat diantar pulang oleh HRD? Saya tahu dia sakit. Sakit apanya? Untuk itu saya tidak tahu karena dia bahkan sudah Baik, majelis. Baik, kepada saudara saksi, saya ingin mengonfirmasi kembali. Bagaimana saudara saksi ini mengetahui bahwa penggugat itu diminta membayar uang denda sebesar 6 juta rupiah untuk mendapatkan kembali ijazahnya? untuk itu saya tidak mengetahui. Saudara saksi tidak mengetahui. Apakah saudara saksi ini menyaksikan secara langsung penggugat itu meminta pengembalian ijazahnya kepada pihak tergugat? Saya tidak melihat secara langsung, tapi saya tahu kalau dia tidak menerima pindah divisi. Saudara saksi tahunya dari mana? Dia penggugat meminta pindah divisi? Dari berita-berita dari kantor. Jadi berita dari berapa ya? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir dalam persidangan selanjutnya. Silakan, saudara ini kami minta penjelasannya dan boleh diberikan ruang sidang. Pada pihak tergugat, saksi selanjutnya siapa yang diperiksa? Baik, majelis. Maka kami ini mengajukan saksi atas nama Irfan Syamsul. Boleh dipanggil saksi atas nama Irfan Syamsul. Saudara saksi, boleh diperlihatkan kartu identitasnya? Ini juga Saudara saksi, nama saudara saksi siapa? nama saya Irfan Syamsul. Baik, tempat tanggal lahirnya. Penajam 22 Desember tahun 1990. Baik, untuk alamat saat ini di mana? Saya bertempatan di Jalan Benur, Blok IR, nomor 15. Untuk pekerjaannya sebagai apa? Kemudian saya di sini sebagai wira swasta. Swasta ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan pada kuasa hukum tergugat untuk bertanya pada saksinya. Baik, majelis, untuk saudara saksi apakah hubungan dengan penggugat secara langsung? Saya berhubungan karena saya di sini sebagai HRD dan dia jadi karyawan. Oh, Anda sebagai HRD. Bapak saksi ini kan sebagai HRD perusahaan yang biasanya ada di perusahaan. Apakah benar waktu itu penggugat pernah menangis di kantor dan bilang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya? Oh iya, saya pernah melihat dia menangis di kantor dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Jadi saya memutuskan bersama saudara Afiat ini mengantarkan ke rumah orang tuanya.
Bagaimana kebijakan perusahaan terkait penahanan ijazah itu secara dipaksa atau memang sudah ada dari perjanjian? Ada ijazah karyawan ini ditahan sebagai jaminan karena sesuai dengan kesepakatan bersama dan sebelum masa kontrak ini berakhir mereka itu diwajibkan untuk membayar penalti. Jadi sebelum masa kontrak habis ijazah itu ditahan. Iya. Apakah perusahaan pernah menyampaikan kepada penggugat soal pengambilan ijazah? Ya, sudah pernah berkali-kali perusahaan menyampaikan bahwa ijazah itu bisa diambil oleh saudara Kaido. Baik, cukup Majelis. Terima kasih. Pihak penggugat ada yang ingin bertanya? Ada Majelis. Silakan. Oke, kepada saudara saksi, tadi saudara menyebutkan bahwa saudara adalah HRD dari perusahaan tersebut ya. Saya ingin menanyakan terkait apakah saudara sebagai HRD pernah melihat saudara Kata Zibrani mengonsumsi obat selama bekerja? Jika iya, bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja dan interaksinya dengan rekan kerja lainnya? Di situ saya kayak pernah melihat saudara ini mengonsumsi obat. Setelah itu saudara Kaido ini sering tertidur pada saat jam kerja yang dapat berdampak mengganggu alur kerjanya di divisinya tersebut. Oke, baik. Saudara sebagai HRD, berarti saudara mengerti terkait perjanjian kerja waktu tertentu. Saya ingin menanyakan terkait, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku di perusahaan? Apakah Anda tahu, apakah penggugat memahami ketentuan dalam perjanjian tersebut? Perjanjian kerja waktu berlaku 1 tahun itu dan mencantumkan syarat penalti bagi karyawan yang kontraknya belum selesai mengundurkan diri. Sepengetahuan saya, penggugat itu sudah diberi penjelasan sebelum menandatangani kontrak tersebut. Oke, berarti Anda menyatakan bahwa penggugat itu mengetahui isi dari perjanjian Ya, tersebut. kan sebelum tanda tangan menandatangani kontrak dia sudah diberi penjelasan. Oke, baik. Saya ingin menanyakan terkait apakah tindakan dari perusahaan dalam menahan ijazah penggugat dan meminta pembayaran penalti adalah tindakan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan? Tindakan tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Meskipun menurut surat edaran dirjen perusahaan diwajibkan mengembalikan ijazah setelah hubungan kerja berakhir. Berarti Anda menyebutkan bahwa ketika pekerjaan itu berakhir, seharusnya ijazah itu diberikan kepada Kaido Zibrani. Tapi kalau kontraknya belum selesai kan harus ada denda yang dibayar. Oke, cukup Majelis. Baik, saya mau bertanya, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui apa alasan penggugat dipulangkan dari kantor waktu itu dan dalam kondisi menangis? Alasannya apa? Seingat saya dia itu menangis karena dia tidak ingin lagi melanjutkan pekerjaan di PT itu. Baik, kemudian apakah saudara saksi mengetahui penggugat ini diundang kembali untuk bekerja di tempat Anda? Nah, kalau itu saya tidak tahu mengenai hal itu. Nggak tahu ya, berarti baik, tidak ada pertanyaannya. Tidak. Baik, untuk selanjutnya keterangan saksi kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan diambilkan permintaan. Meninggalkan proses. Pihak penggugat saksi siapa? Diperiksa selanjutnya. Untuk saksi terakhir atas nama Muhammad Akhir. Baik, silakan dipanggil. Saudara Akhir. Silakan duduk terlebih dahulu. Untuk saudara saksi, nama saudara saksi siapa? Muhammad Abdir, Baik, tempat tanggal lahirnya, Samarinda, 27 Mei 1990. alamatnya di Jalan Suhandi nomor 32 ya. Benar, Untuk pekerjaannya tidak swasta. benar. Kami persilakan pada kuasa hukum tergugat untuk bertanya pada saksi. Majelis, untuk saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal penggugat? Ya, saya mengenal karena saya. Ada hubungan apa dengan penggugat? Ya, saya mengenal karena saya seorang HRD di perusahaan ini.
Tadi saudara saksi atas nama Irfan Samsul mengatakan bahwa Anda dan Irfan Samsul yang mengantar penggugat pulang pada saat penggugat menangis di kantor. Apakah itu benar? Benar. Penggugat menangis di kantor dan mengatakan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya lagi. Kemudian oleh karena itu kami mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Bagaimana kebijakan dari perusahaan terkait penahanan Jesse? Kebijakan ini tertuang dalam perjanjian kerja. Ijazah karyawan ditahan sebagai jaminan selama masa kontrak kerja dan ada kewajiban membayar penalti sebesar 2 kali gaji pokok jika karyawan itu keluar dari sebelum kontraknya. Apakah kebijakan itu berlaku untuk semua karyawan atau terkhusus saja? Berlaku untuk semua karyawan. Langsung dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada nih. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda mengantarkan penggugat pulang. Dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi emosional penggugat saat itu? Waktu itu penggugat dalam keadaan sedih dan terlihat sangat lelah. Beliau mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya lagi karena masih tertekan dan kondisi kesehatannya yang memburuk. Baik, apakah Anda mengetahui alasan di balik keputusan tergugat untuk meminta penggugat mengembalikan seragam dan membayar uang penalti? Ya, itu semua berdasarkan perjanjian kerja di mana karyawan yang mengundurkan diri sebelum kontraknya selesai wajib melaksanakan itu. Baik. Dalam pengalaman saudara saksi, bagaimana kinerja penggugat selama bekerja di PT Surya Jaya Indah? Apakah ada masalah yang Anda ketahui terkait dengan kinerjanya? Penggugat sering mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya akibat kondisi kesehatannya yang juga tidak sangat baik. Oleh karenanya ia terlihat kurang fokus dalam dan emosional selama bekerja. Saudara saksi tadi menyebutkan bahwa penggugat sering menangis. Apakah Anda mengetahui penyebabnya? Apakah ada situasi tertentu yang memicu reaksi tersebut? Untuk itu saya kurang tahu, tapi beliau mengatakan kalau sedang merasa tertekan dengan beban kerja dan kondisi kesehatannya yang memburuk. Baik, cukup majelis. Cukup, nggak ada pertanyaan tambahan? Cukup majelis. Keterangan dari saksi dianggap cukup ya, dan kami ucapkan terima kasih. Silakan verifikasi dibawa kembali, boleh meninggalkan ruang sidang. Pihak tergugat, apakah ada saksi lagi untuk diperiksa? Sudah majelis. Baik, sudah ya. Baik, setelah kami mendidik, untuk agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Tolong untuk diperhatikan, para pihak penggugat dan tergugat mempersiapkan kesimpulannya karena pembacaan kesimpulan dijadikan satu agenda. Untuk hal ini dapat dimengerti, para pihak. Dalam pembacaan kesimpulan kami memberikan waktu selama 21 hari atau 3 minggu. Paling enggak 21 hari kalau benar. Tanggal 16 Juli 16 Juli hari Selasa. Baik. Sidang selanjutnya akan kami laksanakan dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 9 WITA. Kami harapkan para pihak untuk hadir kembali dalam persidangan tanpa adanya surat panggilan karena penetapan persidangan sudah menjadi panggilannya resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan ini akan ditunda selama 21 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 16 Juli 2024. Majelis Hakim menjalankan ruang sidang dari Dewan Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 16 Juli 2024 dengan agenda pembacaan kesimpulan sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 32/3/2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda antara Khairul Zibraini sebagai penggugat melawan PT Surya Jaya Indah sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin bersama duduk kembali. Baik, mulai ya. Sidang perkara perdata nomor 32 garing perdata tinggi garing 2024 garing PN Samarinda tentang perkara perbuatan melawan hukum antara PT Zibraini melawan PT Surya Jaya Indah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum melanjutkan sidang, apakah dalam 21 hari terakhir terjadi kesepakatan perdamaian dari pihak penggugat? Tidak ada majelis. Pihak penggugat? Baik. Untuk kesimpulannya dari pihak penggugat apakah sudah disiapkan? Sudah siap. Pihak tergugat? Dalam pembacaan kesimpulan boleh dibacakan atau hanya diserahkan? Diserahkan. Jika diserahkan, dibawa ke depan. Silakan. Pihak tergugat gimana? Apakah akan dibacakan atau juga diserahkan? Diserahkan. Silakan.
Jika kesimpulan tidak akan dibacakan, saya ingin memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan apakah ada yang disampaikan kepada pihak tergugat, dari tergugat juga apakah ada yang disampaikan kepada pihak tergugat. Ada majelis, kami ingin memberikan salinan dan kesimpulan. Silakan diberikan. Jadi dari pihak tergugat dan tergugat tidak ada mengirim pesan ya? Untuk kami ingin menyampaikan bahwasannya sesuai dari keterangan saksi yang HRG tadi sampaikan bahwasannya seharusnya dari pihak perusahaan, apalagi sudah mantan karyawan itu sudah melebihi daripada 1 tahun tidak bekerja di dalam perusahaan tersebut, seharusnya dari pihak tergugat mengembalikan ijazah daripada saudara Kayla Zibrani. Tapi juga di kebijakan perusahaan itu sesuai dalam PKW itu ijazah itu dapat ditahan apabila karyawan tidak menyelesaikan kontrak. Ya, ada yang menambahkan? Oke, saya ingin menambahkan sedikit Majelis bahwasannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwasannya tindakan daripada tergugat itu menahan ijazah asli dari karyawan itu adalah perbuatan melawan hukum atau tidak sesuai dengan undang-undang. Mungkin untuk selebihnya saya serahkan kepada majelis untuk menilai daripada perkara ini. Ada majelis. Karena sebelum penggugat bekerja di perusahaan itu sudah ada perjanjian antara perusahaan dan karyawan di atas tanda tangan dan bermaterai. Baik. Jika tidak ada lagi dalam perkara ini, biar kami menilai dan memutuskan perkara ini ya. Untuk agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, tetapi kami majelis hakim membutuhkan waktu untuk rapat permusyawaratan hakim beserta menyiapkan putusannya. Baik, dalam pembacaan putusan kami memerlukan waktu 30 hari ke depan atau 1 bulan untuk 30 hari ke depan. Tanggal 20 Agustus nanti saya Selasa. 20 Agustus hari Selasa ya. Sidang selanjutnya adalah agenda pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 pukul 9 WITA. Untuk para pihak diharapkan hadir dalam persidangan tanpa adanya surat panggilan kembali karena penetapan sidang sudah menjadi panggilan resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Demikian persidangan ini akan ditunda selama 30 hari dan akan dilanjutkan pembacaan putusan pada tanggal 20 Agustus 2024. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan putusan sidang pengadilan negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 32/perdata.G/2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda antara Kayla Zibrani sebagai penggugat melawan PT Surya Jaya sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri, hadirin silakan duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang perkara perdata nomor 32/G/2024 Samarinda tentang perkara perbuatan hukum antara Kayla Zibrani melawan PT Surya Jaya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Mungkin nanti dalam pembacaan putusan kami harapkan para pihak untuk tidak ada interupsi karena dalam persidangan sebelumnya kami sudah memberikan waktu yang cukup untuk saling memberikan pendapatnya dan surat-suratnya. Kami dalam pembacaan putusan akan membacakan hal-hal yang intinya saja. Bisa dimengerti ya? Baik. Putusan nomor 32/Perdata.G/2024 Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Kayla Zibrani, tempat tanggal lahir Samarinda 7 September 1999, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Sulaiman, Gang Amanah RT 9, Sambutan, Samarinda, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat,
melawan PT Surya Jaya Indah dalam hal ini diwakili oleh Direktur atas nama Riza Adira Putri beralamat di perumahan Puspita BP Blok P08 RT 5 Bukit Pinang, Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tentang duduk perkara: 1. Mengenai kompetensi absolut dan relatif pengadilan. 2. Dalam pokok perkara. 3. Petitum dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap kuasanya tersebut di muka persidangan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Natasha Nisrina sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan pada tanggal 21 Mei 2024. Atas replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 21 Mei 2024. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain bukti surat tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini untuk mengikat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P5 dan 4 orang saksi masing-masing atas nama Retno Wulandari, Caroline Zulfa, Cynthia Hakim, Dr. Maura Anissa. Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya, tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T6 dan mengajukan 4 orang saksi masing-masing atas nama Miftah Aina Harnani, Ananda Syukriya Azana, Irfan Syamsul, dan Muhammad Ahdiat. Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan antara penggugat dengan tergugat adalah penggugat mendalilkan bahwa penggugat dahulu adalah pekerja dari tergugat yang mana bekerja pada tergugat. Tergugat menahan ijazah penggugat sebagai jaminan dalam hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat. Namun setelah penggugat tidak lagi bekerja pada tergugat belum mengembalikan ijazah atau masih menahan ijazah penggugat. Sedangkan tergugat mendalilkan bahwa memang benar penggugat adalah pekerja dari tergugat, namun saat ini tidak lagi bekerja pada tergugat dan tergugat masih menahan ijazah penggugat karena hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya antara penggugat dengan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan persengketaan di atas, maka dapat diketahui bahwa objek yang diperselisihkan dalam perkara ini adalah ijazah penggugat yang saat ini masih dalam penguasaan tergugat karena dijadikan sebagai jaminan yang bersumber dari adanya hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat. Menimbang bahwa atas persengketaan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 penggugat, yaitu menyatakan batal atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Surat tanda terima serah ijazah tertanggal 22 Agustus 2022 dan surat perjanjian kerja waktu tertentu maupun surat-surat lainnya yang berisi penyerahan ijazah asli penggugat kepada tergugat serta tergugat berhak menyimpan atau menahan ijazah asli penggugat. Menimbang bahwa setelah mencermati T2, majelis hakim menemukan bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, artinya dibuat berdasarkan kesepakatan sehingga kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tersebut, berbentuk tertulis sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum, ditandatangani kedua belah pihak sehingga mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi mereka,
dan perjanjian tersebut ditutup berdasarkan pada adanya suatu itikat baik yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang berakibat bahwa kedua pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUH Perdata, menimbang bahwa memperhatikan bukti T2 dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan surat Direktorat Jenderal tersebut, dapat dipahami bahwa T2 tidak saling bertentangan khususnya bila dihadapkan pada syarat suatu sebab yang halal. Sebab ketentuan dalam surat dirjen tersebut tidak menegaskan larangan penahanan ijazah sebagai jaminan. Artinya bahwa ijazah sebagai jaminan diserahkan pada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha sebagai wujud dan asas kebebasan berkontrak, dengan tetap berpegang teguh pada pasal 1320 KUH Perdata. Namun apabila hubungan kerjanya berakhir, pengusaha harus atau wajib mengembalikan ijazah pekerja tersebut, terlepas dari apakah pengusaha ataupun pekerja telah melaksanakan kewajibannya atau tidak. Sebab pelaksanaan kewajiban pasca putusnya hubungan kerja merupakan hal lain yang perlu penyelesaian lebih lanjut tentang kewajiban apa dan siapa yang dibebangi kewajiban terhadap hal-hal yang telah mereka sepakati. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menolak petitum angka 2 penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 dari penggugat, yaitu menghukum tergugat oleh karenanya untuk mengembalikan ijazah asli penggugat kepada penggugat tanpa syarat. Menimbang bahwa mengenai apabila tergugat berpendapat bahwa masih ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh penggugat karena adanya keputusan hubungan kerja, maka tergugat dapat mengajukan tuntutan kepada penggugat. Menimbang bahwa karena ijazah penggugat sampai saat ini masih dikuasai oleh tergugat, maka perbuatan tergugat menguasai ijazah penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga beralasan pula menghukum tergugat untuk mengembalikan ijazah penggugat kepada penggugat. Oleh karena itu beralasan mengabulkan petitum angka 3 dan angka 4 penggugat. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 dan angka 7, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena penggugat tidak dapat memberikan bukti perincian kerugian yang dialaminya, maka petitum angka 5 dan angka 6 serta angka 7 beralasan untuk ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8, yaitu tentang pembayaran uang paksa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu yaitu ijazah, dan ijazah tersebut sangat berguna untuk mencari pekerjaan, maka berdasarkan pasal 606 RV beralasan untuk menghukum tergugat membayar uang paksa sejumlah Rp100.000 per hari. Apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela yang dihitung sejak adanya pemberitahuan kepada tergugat dalam rangka eksekusi, sehingga beralasan mengabulkan petitum angka 8 penggugat. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 oleh karena perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta-merta, maka beralasan untuk menolak petitum angka 9 penggugat. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 oleh karena tergugat berada pada posisi yang kalah, maka beralasan bagi majelis hakim menghukum tergugat membayar biaya perkara ini sehingga mengabulkan petitum angka 10 penggugat. Menimbang bahwa oleh karena hanya sebagian petitum penggugat yang dikabulkan, maka beralasan untuk menolak petitum angka 1 penggugat dan beralasan pula menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Memperhatikan pasal 1320 KUH Perdata, pasal 1338 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan ijazah asli penggugat tanpa syarat apapun. 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000 per hari apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela sejak adanya peringatan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp250.000. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Devi Septian SHMH sebagai Hakim Ketua Dela Fazila SHMH dan Aprilia Iman Kurniati SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Zulia Kurotur SH sebagai panitera pengganti.
dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat serta kuasa hukum tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Demikian putusan yang telah dibacakan. Dalam hal ini kondisi penggugat dalam posisi yang kalah, apakah tergugat akan mengajukan banding? Tidak ya, dari pihak penggugat. Baik, terima kasih. Jika masing-masing pihak akan mengajukan banding, banding akan boleh dikirimkan, diajukan 14 hari dari sekarang. Dengan ini sidang selesai dan menyatakan ditutup. Demikian sidang pembacaan putusan hari ini Selasa 22 Agustus 2024, nomor perkara perdata nomor 32/perdata.G/2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda antara Lela sebagai penggugat melawan PT Surat Jaya sebagai tergugat. Majelis Hakim